Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Sategandi. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Jadi, di video kali ini berisi tentang tugas saya. Dan silahkan dilihat sampai selesai, jangan skip. Salah satu kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Sebul Salam merupakan kota yang sedang berkembang. Sebelum tahun 2007 lalu, Kota Sebul Salam merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Kota Sebul Salam memiliki luas kurang lebih 1.392 km persegi dan memiliki 5 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Giri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat, dengan terdiri dari 82 kampung yang tersebar di seluruh kecamatan berdasarkan data tahun 2017. Kota ini memiliki sebutan Negeri Sadakata yang artinya satu kata dan memiliki makna filosofi tersendiri. Masyarakat Kota Negeri Sadakata terdiri dari berbagai suku seperti suku Singkil, suku Batak, suku Papak, suku Aceh, suku Jawa, suku Karo, dan suku Minang, dan suku-suku lainnya. Setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Mata pencaharian masyarakat umumnya adalah petani, peternakan, dan pedagang, dengan komoditas utamanya yaitu sawit. Walaupun ada beberapa komoditas lainnya seperti jagung, karet, buah naga, padi, pinang, dan lain-lainnya. Dengan tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah, Kota Sebul Salam memiliki potensi dalam bidang pertanian, wisata, peternakan, bisnis, dan pertambangan. Masih banyak untuk dikembangkan. Semenjak dijadikan kota oleh pemerintah pusat, kota ini telah banyak berkembang dan terus berbenah memperbaiki infrastrukturnya. Mulai dari pemerintah desa yang membangun desanya, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kota, dan terus berbenah menuju kota yang baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Di Kecamatan Longkip, tepatnya di Desa Bukit Alim, memiliki komoditas lain selain sawit, yaitu komoditas buah naga yang memiliki nama latin Hilocereus polyergus, yang merupakan keluarga dari kaktus-kaktusan dari marga Hilocereus dan Selenicereus. Beginilah suasana dari Desa Bukit Alim, salah satu desa yang ada di Kecamatan Longkip, Kota Sebul Salam, Provinsi Aceh. Is it so hard to let you go?
Buah naga memiliki nama latin Hyloceraeus polyrigus yang merupakan keluarga dari kaktus-kaktusan dari marga Hyloceraeus dan Selenicereus. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air karena tidak memiliki daun yang banyak, dan daunnya pun telah termodifikasi menjadi duri-duri kecil. Tanaman ini berasal dari Perancis yang dibawa ke Asia dan oleh orang Asia dibudidayakan menjadi tanaman komoditas yang menguntungkan. Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Akar buah naga merupakan akar serabut yang berkembang dalam tanah pada batang atas sebagai akar gantung. Akar buah naga tumbuh di sepanjang batang, pada bagian punggung di sudut batang. Pada sudut ujung batang akan tumbuh bunga, dan bunga yang tidak rusak akan tumbuh menjadi bakal buah naga. Buah naga berbentuk bulat hingga lonjong seukuran kepalan tangan orang dewasa. Kulit buah naga berwarna merah menyala, walaupun ada beberapa jenis buah naga yang berwarnanya kuning, merah muda, dikelilingi oleh selaput buah naga, ditumbuhi dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan dengan sisik, sehingga disebut dengan buah naga. Cara pembudidayaan. Umumnya, buah naga dibudidayakan dengan cara di-stek atau penyemaian biji. Tanaman buah naga akan diberi tiang sebagai penyangga dan tempat untuk berdiri atau menopang tanaman tersebut. Karena jika tidak diberi tiang, tanaman buah naga akan menjalar seperti tanaman putri malu. Tanaman buah naga akan tumbuh subur jika media tanam tidak becek, kaya akan unsur hara, cukup sinar matahari, dan bersuhu di antara 38 sampai 40 derajat Celcius. Tanaman buah naga akan mulai berbuah di usia 11 sampai 17 bulan. Tanaman ini merupakan tanaman yang adaptif untuk dibudidayakan. Buah naga dapat berkembang dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun. Namun, ini cukup rakus untuk unsur hara sehingga tanaman-tanaman kecil di bawah seperti rumput akan sukar untuk hidup di bawah tanaman buah naga ini. Kendala dan hama penyakit. Yang pertama, tungau. Hama yang satu ini menyerang pada bagian kulit batang atau cabang yang merusak jaringan klorofil yang berfungsi untuk asimilasi. Gejala yang muncul saat hama ini menyerang ialah kulit putih pada tanaman yang terserang akan berubah warna menjadi coklat. Dan cara pengendaliannya, hama ini dapat disemprotkan dengan cairan insektisida. Kedua, busuk batang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan akan mengakibatkan penyakit busuk pada tanaman buah naga. Tanaman tampak layu, kusam, dan terdapat lendir berwarna putih kekuningan pada batang. Cara pengendaliannya ialah mencabut atau membuang tanaman yang sudah terkena penyakit busuk batang ini dan menggantikannya dengan yang baru agar tidak menular pada tanaman yang lain. Solusi petani untuk mengatasi hama. Solusi petani buah naga di Bukit Alim ini mengatasi hama dengan penyakit dengan cara memberi cairan insektisida, fungisida, dan mengganti dengan tanaman yang baru. Minimnya ilmu pengetahuan yang membuat para petani hanya mengandalkan insektisida, fungisida, dan cairan lainnya untuk mengusir serangga. Ditambah lagi minimnya fasilitas atau alat untuk mengatasi hama. Padahal tidak selamanya penggunaan cairan insektisida ataupun fungisida dapat dilakukan secara terus-menerus, karena akan ada efek samping yang ditimbulkan oleh cairan tersebut jika digunakan secara terus-menerus. Adapun solusi saya setelah belajar sedikit banyaknya tentang pengendalian hayati, akan lebih baik jika dikembangkan pengendalian alami atau natural control atau agen biokontrol, seperti mengendalikan beberapa kutu yang merusak tanaman dengan cara memberi predator alaminya atau dengan cara mengembangbiakkan mikroorganisme yang dapat membunuh hama-hama tersebut, sehingga para petani bisa lebih tenang dalam hal panen. Namun dikarenakan fasilitas yang masih kurang dan ditambah lagi minimnya ilmu pengetahuan, para petani hanya mengandalkan cairan pembunuh serangga dan jamur.